Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciawati dengan NPM 1916021003 dari kelas reguler A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Politik Keuangan Negara. Pertanyaannya, jika Anda diminta Menteri Keuangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah COVID-19 di Indonesia, dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan apa yang menurut Anda paling prioritas? Saya akan coba menjawab mengenai pertanyaan tersebut jika saya diminta Menteri Keuangan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan fiskal dalam rangka mengentaskan masalah COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, kebijakan yang akan saya rekomendasikan yaitu berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi. Pemerintah tentunya dituntut untuk dapat mengurangi beban yang secara langsung dikeluarkan oleh masyarakat, seperti diantaranya tarif listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran 20 US dollar per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama, sejalan dengan potensi resesi global. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Para pedagang juga mengaku bahwa penghasilannya benar-benar sangat berkurang. Terus juga banyak sekali para petani yang menggadaikan harta bendanya seperti traktornya, tanahnya, sertifikat tanah maksud saya. Terus juga banyak sekali masyarakat yang pada masa PSBB sekarang ini, sebagian sektor tidak dapat bekerja dengan normal. Banyak sekali toko-toko yang ditutup di daerah perkotaan, mulai dari Jakarta, bagian Bandung juga mulai ada banyak-banyak toko-toko yang ditutup, dan juga ada pasar yang ditutup. Padahal pasar tersebut merupakan banyak masyarakat yang berpenghasilan dari sana. Untuk upaya ini dilakukan untuk pencegahan corona atau pencegahan penularan corona. BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97%. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kuartal yang sama pada tahun 2019 sebesar 5,7%. Data ini diambil dari tirto.id. Berikut saya akan menggambarkan bagaimana kurvanya pertumbuhan ekonomi yang menurun pada tahun 2020. Berikut saya akan menggambarkan kurva mengenai penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Di sini X, di sini Y. Saya tuliskan di sini tahun. Di sini angka pertumbuhan ekonomi. Atau persentase. Pada tahun di sini 2019, di sini 2020. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai titik 5,07%, sedangkan pada tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi hanya 2,97%. Jadi, kurvanya pada tahun 2020 mengalami penurunan seperti ini kurvanya. Sejumlah 1.722.958 pekerja terdampak COVID-19. Angka tersebut juga termasuk pekerja di sektor formal dan informal. Jika dirinci menjadi 1.032.960 pekerja di sektor formal dirumahkan dan 375.165 orang lainnya di PHK. Selain itu, sebanyak 314.833 pekerja di sektor formal, informal juga turut terkena dampak COVID-19. BPS juga mencatat jumlah pengangguran di Indonesia
pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang. Angka tersebut juga diprediksi akan bertambah akibat pandemi ini. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan jika ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 2,3% pada tahun ini, maka diperkirakan akan muncul 2,92 juta pengangguran baru. Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan 3 paket kebijakan. Yang pertama, stimulus sebesar 8,5 triliun untuk pariwisata yang kemudian dibatalkan, kecuali bagi kuota rumah murah di properti tambahan bantuan sosial. Yang kedua, stimulus sebesar 22,5 triliun untuk industri manufaktur, mulai dari keringanan pajak, kemudahan ekspor impor, dan pembebasan biaya masuk. Yang ketiga, stimulus senilai 150 triliun dari total tambahan anggaran 405,1 triliun yang disiapkan pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 ini. Besaran stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar 405,1 triliun tersebut setara dengan 2,6% pendapatan domestik bruto. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga, stimulus Indonesia kalah besar dibanding Malaysia yang mencapai 17% dan juga Singapura sebesar 12% PDB atau produk domestik bruto. Kebijakan stimulus tentu perlu diapresiasi, namun memiliki banyak keterbatasan dalam rangka mengatasi kejutan oksigen ini. Pertama, stimulus berorientasi pada keseimbangan akuntansi. Misalnya, bantuan stimulus untuk industri adalah PPH pasal 21 ditanggung pemerintah, yaitu hanya bersifat pengeluaran perpajakan semata sebagai pengganti tax revenue. Mungkin ini akan berguna untuk membantu industri, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah penyelamatan demand dari sisi makro, bukan accounting. Hal ini berdampak kepada tidak tercapainya crowding in atau crowding out yang diharapkan dari penyempitan atau pelebaran anggaran. Yang kedua, stimulus berorientasi UMKM, tetapi melalui penyaluran KUR. Kita semua tahu bahwa dalam kenyataannya KUR memerlukan anggunan dan suku bunga. Ini adalah bentuk kredit, sehingga bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini masih menginginkan tercapainya pendalaman finansial. Yang ketiga, stimulus untuk industri masih berorientasi kepada ekspor dan impor melalui PPH pasal 22, sehingga orientasi pada industrialisasi menjadi kurang terjaga. Bahkan negara lain untuk sementara menutup ekspor. Kebijakan selanjutnya adalah mengenai pemberian BLT atau bantuan langsung tunai. Untuk menjaga daya beli masyarakat, bahwa dengan memberikan BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dalam kelembagaan penyaluran, sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Beberapa waktu lalu sempat viral berita di mana yang menerima BLT merupakan orang yang berkecukupan, berumah mewah, sedangkan nenek-nenek tua yang tinggal di geribik saja tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Jika mengalami masalah tersebut, siapa yang harus kita salahkan? Apakah presidennya, wakil presidennya, apakah menterinya? Memang pemerintah dituntut untuk mengayomi masyarakatnya, tetapi kita tidak berhak menyalahkan pemerintah dalam segala hal. Sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila seluruh tokoh atau orang yang berperan dalam pemerintahan tersebut juga berperilaku dengan baik. Sejauh ini, pemerintah sudah menambahkan jumlah keluarga penerimaan manfaat atau KPM untuk bantuan program Keluarga Harapan PKH yang sebelumnya sebanyak 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.
Penerimaan sembako juga meningkat dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga. Nominal kartu sembako juga per KPM per bulan selama 9 bulan hingga Desember 2020. Di masa pandemi ini, pemerintah juga menambahkan anggaran kartu prakerja dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Pemerintah juga menambah jumlah penerimaan manfaat kartu prakerja menjadi 5,6 juta orang pekerja untuk yang terkena PHK atau yang dirumahkan, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Dilansir dari dckn.kemenkeu.co.id, Kemenkeu juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 23. Di samping itu, pembelian insentif fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19, Presiden RI juga memberikan anggaran agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM termasuk e-katalog. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan Indonesia dapat bangkit lagi. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.